Ya. Kalau boleh, saya berharap kita semua on kamera ya. Jadi kalau kayak gini nggak tahu nih ekspresinya. Ntar pada tidur kah, apakah? Speaker bolehlah dimatiin ya. Tapi kalau boleh ya kan, kameranya dibuka gitu ya. Haleluya. Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan saja ya. Dan kita nanti akan sama-sama belajar ya. Nah, tema daripada apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah the mustard seed, ya. Ini bicara soal biji sesawi, ya. Teman-teman sudah bisa melihat PowerPoint-nya? Boleh kasih jempol? Oke, thank you Sister Ike. Oke ya, haleluya. Ya, kenapa kita belajar soal biji sesawi? Ya, karena ada beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan memang menuliskan tentang biji sesawi. Tapi sebelum kita membahas daripada dasar kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dulu dari kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Tapi saya akan memulai dengan membahas ayat 30 terlebih dahulu karena saudara tidak akan bisa nyambung connect untuk ayat 31 32-nya kalau saudara juga nggak bisa menangkap ya daripada ayat 30-nya ya. Oke, saya akan coba membacakan buat setiap kita demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Saudara, kalau dalam kebenaran firman Tuhan ini, nanti saudara kalau baca perikop ini, saudara akan mengerti bahwa sebetulnya Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya. Ya, dan saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan. Nah, untuk tugas menjadi seorang pengajar, cuma satu pengajar yang baik atau berhasil, yaitu apa yang disampaikannya itu, murid yang mendengarnya itu bisa menangkap dan melakukannya. Betul? Haleluya. Ya. Nah, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam pengajaran ini aneh saudara terkasih dalam Tuhan dimulai dengan kata kerajaan Allah. Nah, untuk saudara mengerti kacamata Tuhan dalam mengajar murid-murid, teman-teman harus mengerti dulu tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Supaya saudara gampang menggambarkan ya tentang yang namanya kerajaan. Ya, kerajaan itu diilustrasikan dengan gambar yang saya tampilkan di PowerPoint ini. Yang pertama, yang paling kiri kita lihat kerajaan itu harus dipimpin oleh seorang raja. Ya, ini syarat adanya kerajaan. Ya, yang pertama harus ada rajanya. Dan kita belajar kepada UK, United Kingdom, ya, atau kita kenal England atau Inggris. Hari ini yang bertahta adalah yang dulu kita kenal dengan nama Pangeran Charles. Sekarang dia sudah menjadi raja, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan dia adalah raja. Di dalam kerajaan Allah, kita juga harus tahu bahwa Yesus adalah raja buat setiap kita. Amin. Haleluya. Ini kita harus sepakat dulu ya. Ya, Yesus adalah raja kita. Lalu yang kedua, di dalam kerajaan itu syaratnya harus ada penduduknya. Ya, kalau saudara bicara kerajaan tapi nggak ada penduduknya lucu, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi sebuah kerajaan idealnya harus punya rakyat atau penduduk. Dan saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Karena kita mempercayai bahwa Yesus adalah Raja kita. Automatically di saat kita percaya, kita menjadi warga negara kerajaannya. Haleluya. Ya, jadi warga negara kerajaan Allah bukan bicara tentang warna kulit, bukan bicara tentang mata jenisnya seperti apa, bukan bicara soal bahasa yang kita kuasai atau apapun juga secara fisik, bukan itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Di mana kita mengakui bahwa Yesus sebagai raja, maka saudara berhak menjadi warga kerajaannya. Lalu syarat yang ketiga, sebuah kerajaan itu harus memiliki yang namanya wilayah teritorial. Ya, saudara lihat baik-baik wilayah teritorial UK itu ada di peta yang paling kanan, itu ada yang warnanya kuning. Nah, ini adalah
ya wilayah teritorial kerajaan England, ya UK. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, di dalam kerajaan Allah, Allah juga punya wilayah teritorial. Nah, oleh sebab itu syarat keempat adanya sebuah kerajaan harus ada, ya kalau sudah tiga ini harus ada yang terakhir, harus ada apa namanya? Pemerintahan, supaya wilayah teritorial bukan cuma bicara secara fisik saja, saudara, tapi di mana pemerintahan itu berjalan, ya ada hukum-hukum yang ditinggikan, ada rajanya yang ditaati, maka pemerintahan itu akan bisa berjalan. Jadi tidak dipengaruhi oleh wilayah teritorial secara fisik. Nah, contoh kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan, bicara soal pemerintahan. Kalau kita ke Kuningan, di situ kita akan melihat ada di sana ada British Embassy, ya kedutaan Inggris. Nah, kalau kita lihat bahwa di luar sini, di luar daripada kedutaan ini wilayah teritorial Indonesia. Totally di luar daripada kedutaan ini adalah pemerintahan Indonesia yang berkuasa. Tapi jangan coba-coba saudara masuk ke dalam pintunya. Maka semua yang berlaku adalah hukum pemerintahan daripada British atau UK atau England. Haleluya. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena di dalamnya situ itu berlaku semua pemerintahan daripada UK. Begitu juga kalau saudara naik mobil kedutaan. Kedutaan yang ada tulisan biasa CD, ya kan? Nah, waktu saudara naik di situ di dalam mobil, saudara seakan-akan akan kebal hukum Indonesia. Ya, kenapa? Karena saudara ada di wilayah daripada pemerintahan UK, sekalipun itu cuma di dalam mobil, ya. Tapi keluar dari mobil, saudara adalah di bawah pemerintah Indonesia. Jadi saya mau bilang, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, yang dimaksud pemerintahan, yang dimaksud kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah yang Tuhan inginkan untuk dia menjadi raja dalam hidup kita, di mana areanya di dalam kita, di antara kita, ya makanya kita ada komunal ini, dan bersama dengan kita, supaya apa? Sebagai warga negara kerajaan kita punya tugas untuk ya amanat agung kita bisa sampaikan kepada ujung-ujung bumi, kepada bangsa-bangsa, agar setiap jiwa-jiwa ya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Makanya kalau bicara soal pemerintahan Allah, itu tidak dibatasi oleh tempat. Haleluya. Di mana area tersebut meninggikan Tuhan yang adalah Raja, itu bisa menjadi bagian pemerintahan kerajaan Allah. Ya, contoh misalkan ya, ini adalah peta Indonesia. Satu ketika teman saya dari Australia misalkan telepon saya, haleluya. Saya ada di Jakarta. Dia telepon dan saya tahu dia dari luar negeri. Dia bilang begini, bro apa kabar bro? Baik, apa kabar juga? Ya, lagi di mana bro? Walaupun saya ada di Jakarta, boleh nggak saya bilang gini? Ya, di mana lagi bro? Di Indo lah. Kenapa? Karena Jakarta adalah bagian dari teritorial pemerintahan Indonesia. Haleluya. Kalau saya ada di Aceh pun boleh nggak saya jawab yang sama? Di Indo, bro, boleh. Nah, jadi pemerintahan Allah juga tidak terbatas karena tempatnya, tapi di mana ada rajanya ditinggikan, pemerintahan Allah itu akan ada. Makanya kalau kita lihat kerajaan Allah itu bisa ada di rumah tangga kita, di mana rumah tangga kita meninggikan Dia sebagai raja, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di apapun seluruh aspek kehidupan kita, di mana Allah ditinggikan sebagai raja. Ya, saya percaya the kingdom of God itu akan nyata di dalam setiap area hidup kita. Nah, sampai di sini saudara mengerti ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah di mana Dia adalah sebagai raja yang kita tinggikan dan kita akui. Ya, nah baru kita masuk, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, di dalam Roma 14 ayat 17, ada apa di dalam kerajaan Allah? Kenapa Tuhan sangat kepingin kita supaya kita melihat segala sesuatu dari kacamata kerajaan Allah, dari kacamata bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dikatakan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus.
Bahkan di 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Makanya kenapa Yesus mau saudara dalam juga termasuk belajar firman Tuhan, saudara dari kacamata kerajaan Allah. Supaya apa? Melalui firman Tuhan yang saudara pelajari pun, Yesus ditinggikan. Haleluya. Dan di mana Yesus ditinggikan? Di mana saudara melihat dari kacamata kerajaan Allah, maka saudara akan menerima berkat kebenaran, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan dikatakan bukan cuma soal teori atau perkataan, tapi saudara menerima kuasa dari apa yang saudara pelajari, khususnya kebenaran firman Tuhan tersebut. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya, makanya kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh jangan pakai kacamata logika kita, tapi pakailah kacamata kerajaan Allah di mana Yesus yang menjadi satu-satunya raja. Apakah ini harus kita kerjakan? Harus. Saudara tahu bahwa bangsa Israel itu agama aslinya disebut Judaisme. Dan agama Judaisme itu pegang kuat sampai hari ini yang namanya hukum Taurat, perjanjian lama. Tapi anehnya, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Kenapa? Karena dia melihatnya dalam belajar firman Tuhan dengan konteks pola pikir manusianya. Dia percaya kalau rajanya datang, Mesiasnya datang itu seperti zaman manusia seperti Daud atau Salomo. Berupa manusia yang gagah perkasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Pak, dia nggak bisa menerima bahwa Yesus itu cuman ya orang biasa. Makanya dia nggak bisa menerima. Makanya untuk saudara mengerti pikiran Tuhan, saudara harus pakai kacamata the kingdom of God dalam saudara belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sampai di sini saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan baru saudara masuk dalam pengajaran. Markus 4 ayat 31 sampai 32. Ya, di sini baru diselaraskan, disejajarkan. Dikatakan hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayur-sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Makanya waktu saudara ya diselaraskan antara kerajaan Allah sama dengan seumpama biji sesawi. Karena saudara melihatnya dari kacamata kerajaan. Saudara kan berbeda daripada orang biasa hanya melihat secara hurufiah pikiran yang bekerja biji sesawi. Ya, mereka akan bicara begini, oh biji sesawi itu bicara apa ya? Lalu mereka akan cari saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam Matius 17 ayat 20 dia katakan begini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sekiranya kamu mempunyai apa saudara? Iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Langsung orang akan menarik kesimpulan bahwa biji sesawi itu adalah iman. Kalau dia baca kedua ayat ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Ya nggak salah sih sebetulnya. Kita menggambarkan biji sesawi itu seperti iman. Tapi kalau saudara bicara dengan saudara melihat secara hurufiah, ya di sini iman sebesar biji sawi aja, iman yang sangat kecil itu bisa memindahkan gunung. Saudara akan bilang begini, oh berarti ya kita nggak perlu punya iman yang gede-gede, iman yang kecil juga bisa, ya kan? Saudara saya mau bilang, pengajaran ini bukan bicara ukuran besar atau kecil, sebab saya percaya iman adalah iman. Iman dalam bahasa aslinya percaya dengan sungguh. Kalau saudara percaya, ya percaya saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi yang membedakan di sini kalau saudara melihat dari kacamata kerajaan Allah, di sini maksudnya sama seperti seringkali kita mendengar ada perkataan begini, wow, kecil-kecil cabai rawit ya. Memang secara fisiknya bentuknya kecil, tapi pedesnya minta ampun. Wah, itu yang dimaksud ya, maksudnya berdampaknya minta ampun. Ya, itu yang dimaksudnya kecil-kecil cabai rawit. Maksudnya jadi
Bicara kecilnya biji sesawi, iman ini bukan bicara besar atau kecilnya iman, tapi ini bicara kualitas iman. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau saya tanya hari ini sama Sister Ike percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Pasti saya yakin Sister Ike bilang ini, yes, aku percaya. Ya, nah ini adalah iman saudara terkasih dalam Tuhan. Imannya 100%. Tapi kalau saya pergi ada seseorang yang saat ini ya dia kena sakit penyakit yang berat, dia kelibat hutang misalkan buat berobatnya, udah hutang ke ojol dan lain sebagainya, lagi masalah yang berat dalam hidupnya. Ya tiba-tiba ada orang datang kepada dia, dia bilang begini, di situ ada orang pintar yang bisa sembuhin kamu, bisa tolong kamu dari jerat itu utang kamu. Saudara, dia masih percaya nggak sama Yesus? Mungkin masih. Tapi dia mungkin juga bisa ke orang pinter. Kenapa? Karena kualitas imannya. Misalkan 50%-nya dia masih percaya, tapi 50%-nya lagi dia sudah percaya orang pinter. Haleluya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, kualitas iman bagi kita itu yang menentukan rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Dan saya percaya kalau saudara punya kualitas yang hebat, makanya dikatakan kualitas saudara hebat, nggak peduli saudara latar belakang saudara apapun, saudara kecil seperti apapun, tapi Tuhan akan membuat perkara-perkara yang besar akan terjadi. Haleluya. Bahkan hidup saudara bukan cuma diberkati tapi menjadi berkat. Dikatakan semakin besar biji sesawi, burung-burung di udara akan main di situ. Tempat ya untuk mereka berteduh. Kalau saudara punya kualitas iman yang baik, akan banyak orang-orang datang ke dalam hidup saudara karena mereka merasa nyaman dengan kehadiran saudara. Bahkan iman bisa memindahkan gunung, artinya gunung masalah. Kalau saudara punya kualitas iman yang baik, masalah apapun dalam hidup saudara, saudara akan mengalami breakthrough. Saudara akan mengalami terobosan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, saya cuma ingin mengajak kita ya, ada beberapa kualitas iman. Yang pertama, nanti teman-teman boleh lihat sendiri aja supaya nggak terlalu panjang di Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kualitas iman yang pertama ditentukan di saat saudara berakar kepada Tuhan. Haleluya. Saudara nggak akan pernah bisa punya kualitas yang baik kalau hidup saudara secara rohani tidak berakar kepada Tuhan. Karena orang yang berakar itu akan kuat. Pohon, haleluya. Ya, kalau kena angin badai, diserang dari badai kanan, tapi akarnya kuat sebelah kirinya, dia nggak akan ngedoyong jatuh. Begitu juga kalau ada angin badai dari kiri, mau dorong dia jatuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi karena akarnya cengkeram kuat ke bawah, sebelah kanannya pun akarnya kuat, dia nggak akan ngedoyong jatuh ke kanan juga. So hari ini akar bicara hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana kualitas iman saudara akan kualitas yang baik kalau hubungan saudara dengan Tuhan juga tidak pernah baik. Hari ini masih bulan Maret di tahun yang baru. Ayo kalau ada di antara kita hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, ambil sikap untuk kita bereskan itu. Berbalik kepada Dia untuk kita kembali berakar di dalam Tuhan. Amin. Saudara lihat gambarnya. Wow. Burung akan datang kepada saudara. Orang-orang akan datang kepada saudara untuk saudara menjadi berkat, menjadi tempat perteduhan. Kalau akar saudara juga sudah kuat, semakin akar saudara kuat, saudara akan semakin rimbun. Ya, kalau digambarkan dengan sebuah pohon. Haleluya. Yang kedua, kualitas iman yang kedua, ya, ditentukan dengan kita bertumbuh atau enggak. Saudara bisa ngomong kita bertumbuh. Ya, saudara punya kualitas, tapi kalau saudara nggak bertumbuh dalam Tuhan, kualitas saudara omong kosong. Jadi orang yang berkualitas, orang tersebut akan selalu dan selalu dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara akan lihat Efesus 4 ayat 13 sampai 15, di situ ada kata-kata selalu dibilang ada kata kita semua. Artinya orang yang bertumbuh tidak akan sendiri. Orang bertumbuh itu harus bersama-sama. Dia harus terhisap dalam sebuah komunal. Makanya saudara harus punya rumah rohani. Saudara harus punya saudara-saudara rohani. Itu bicara komunal. Supaya di saat saudara lemah, ada yang tarik saudara, ada yang menguatkan saudara. Sehingga saudara akan kembali bertumbuh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, yang ketiga, kualitas iman ditentukan dengan apa? Ya, dengan terus berbuah. Ya, orang yang punya kualitas bagus pasti buahnya pun akan terus berbuah, bukan cuma sekali.
Ya, bagaimana hidup saudara hari ini? Apakah hidup saudara masih berbuah atau enggak? Bagaimana hidup saudara? Apakah orang-orang di sekitar saudara masih bisa menikmati atau enggak? Karena buah itu nggak bisa dinikmati sama dirinya sendiri, tapi sekitarnya, orang-orang yang datang ke dalam pohon tersebut bisa metik dan bisa memakan menikmatinya. Bagaimana dengan pasangan saudara? Apakah pasangan saudara masih diberkati dengan kehadiran saudara? Atau saudara pulang kantor, istri saudara bilang, ah dia pulang lagi, males deh gue. Hati-hati, artinya saudara nggak jadi berkat, ya udah nggak berbuah lagi. Tapi orang yang berbuah, dia selalu dirindukan, dia selalu dinantikan, dia selalu untuk membahagiakan orang. Itu orang yang berbuah. Amin. Haleluya. Jadi ciri orang yang berkualitas. Dan yang keempat, ciri orang berkualitas, ya iman yang punya kualitas yang keempat. Iman yang berkualitas adalah artinya orang tersebut mau dibersihkan. Haleluya. Ya, pohon akan berkualitas kalau juga ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong mau, ya. Itu Yohanes 15 ayat 2 sampai 3. Bagaimana hidup kita? Apakah kita hari ini masih mau dinasehatin? Apakah kita masih mau ditegur? Apa kita masih mau menerima masukan atau enggak? Mungkin itu cara-cara simpel untuk kita lagi dibersihkan sama Tuhan. Untuk kita selalu belajar rendah hati. Haleluya. Jangan kita waktu ada yang nasehatin kita tersinggung. Ada yang tegur kita langsung negatif thinking. Saudara, dijauhkan Tuhan, nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat, ada yang menegur kita, terima aja dulu, nggak ada ruginya kan. Coba renungkan, siapa tahu memang kita memang ya harus berubah. Tuhan pakai orang-orang tersebut untuk kita menjadi pohon yang rimbun. Haleluya. Dan iman kita juga akan semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Sehingga iman kita tetap memiliki kualitas yang super di hadapan Tuhan. Jadi ini yang saya bisa bagikan malam hari ini. Kita akan sharing iman berkualitas dibuktikan dengan iman yang berakar. Yang kedua, iman yang bertumbuh. Yang ketiga, iman yang terus berbuah. Yang keempat, iman yang dibersihkan. Baru kualitas iman saudara akan muncul. Tuhan memberkati. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah perenungan ini bisa menjadi berkat buat setiap kami.